kembali berjumpa dalam ibadah virtual pada minggu hari ini yang pastinya dengan semangat yang luar biasa, fantastis. Nah adik-adik, bagi adik-adik yang sudah cantik, sudah ganteng, sudah rapi, sudah siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kakak ajak untuk memuji nyanyian Ayo Ayo Cepatlah. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai, kita buka dulu dengan doa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur berterima kasih karena penyertaan dan tuntunan Tuhan seminggu berlalu, boleh kami lalui, dan pada hari ini kami boleh lagi ketemu satu dengan yang lain, baik bersama kakak-kakak layan maupun teman-teman, baik yang ada di rumah masing-masing maupun yang sedang tugas dalam video kali ini. Mari Engkau berkati kami semua Tuhan, Engkau melindungi dan memberkati kami, layakkan kami untuk menghadap hadirat-Mu, dan kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Ini kami semua anak-anak-Mu, kami siap untuk beribadah, dan kiranya ibadah ini boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Ya adik-adik, sekarang saatnya kita akan membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum itu kita berdoa dulu ya. Adik-adik duduk yang manis, ayo lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati ibadah kami sehingga berjalan sampai saat ini. Tuhan, sekarang kami akan membaca firman-Mu dan mendengarkan cerita firman-Mu. Berkatilah kami semua, berkati kakak Layan yang akan membawakan cerita firman-Mu. Berkati juga adik-adik klien kami agar mereka bisa duduk manis, duduk tenang dalam mendengarkan cerita firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Nah adik-adik, pembacaan kita pada minggu hari ini terambil dari Yesaya 35 ayat 1-10 yang berbunyi demikian. Keselamatan bagi umat Tuhan. Pada burung dan padang kering akan bergirang, pada belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelupkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat segala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik, kita berjumpa lagi di ibadah hari Minggu Pelayanan Anak GPIB Jemaat Bahtera Kasih. Pada hari ini, hari Minggu, tanggal 13 Desember 2020. Nah, perikop pembacaannya kita terambil dari kitab Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai dengan 10. Dengan perikop pembacaan, Tuhan mengubah situasi buruk menjadi baik. Nah, cerita ini sesuai dengan kitab Yesaya, yaitu Nabi Yesaya memberitakan nubuat kepada bangsa Israel, bangsa umat pilihan Tuhan, di mana Tuhan mengizinkan bangsa Israel ini berada di dalam pembuangan di Babel. Kenapa mereka berada di pembuangan di Babel? Yaitu pertama, mereka melakukan peribadahan dengan menyembah berhala. Terus yang kedua, mereka melakukan tindakan yang tidak baik, yaitu seperti menindas yang miskin, mencuri, membunuh, dan lain-lain. Yang berikutnya, mereka melalui pemimpin Israel melakukan percaya kepada kekuatan asing, yaitu mereka membuat kesepakatan damai dengan kerajaan-kerajaan yang berada di sekitar mereka. Nah, tetapi di sini karena Tuhan sangat sayang kepada umat Israel, maka Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk memberitakan berita pemulihan, yaitu yang pertama, padang gurun akan menjadi berbunga. Yang kedua, Lebanon, Gunung Karmel dan Lembah Saron akan terlihat kesuburan dan tampak indah.
Berikutnya, orang-orang yang cacat, orang-orang yang lumpuh, bisu, itu akan disembuhkan. Itu adalah nubuat yang disampaikan Yesaya atas perintah Tuhan. Jadi adik-adik, melalui perikop pembacaannya kita pada saat ini, Tuhan itu berkuasa mengubah situasi yang buruk menjadi baik. Jadi Tuhan memiliki kuasa untuk mengubah yang buruk menjadi yang baik. Jadi adik-adik, apapun yang adik-adik rasa, apapun adik-adik dapatkan di sekitaran kita, yaitu baik di rumah, baik di sekolah, ataupun di lingkungan sekitar kita, hal-hal yang buruk yang kita dapatkan, adik-adik jangan sedih. Kenapa? Karena Tuhan bisa mengubah semuanya itu menjadi baik. Dengan cara yang pertama, adik-adik itu harus rajin berdoa, melakukan firman-Nya, sering datang ke IMPA, melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan akan mengubah semuanya itu menjadi baik pada saatnya. Jangan berkecil hati, jangan bersedih, jangan murung ketika kita menghadapi suatu keburukan atau sesuatu hal yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Tetapi dengan yakin dan percaya, dengan imannya kita, pasti Tuhan akan membantu kita untuk mengubah hal-hal yang tidak baik itu menjadi hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap konsisten melakukan hal-hal yang baik, yaitu berdoa dan lain sebagainya. Niscaya, percaya, semua itu akan menjadi baik dengan pertolongan Tuhan. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kondisi, tetap memakai masker kalau keluar adik-adik, tetap mencuci tangan, tetap menjaga kebersihan diri. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Ya adik-adik, setelah kita membaca Alkitab dan mendengarkan cerita dari kakak layan kita, saatnya kita membuat aktivitas. Aktivitas kita kali ini adalah membuat bunga seperti yang Kak Desi sudah siapkan di sini. Nah, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat bunga ini adalah 1 buah emoticon smile dan 6 buah kertas warna yang kita gunting membentuk hati seperti ini. 1 buah stik es dan lem. Ya, kita mulai ya. Nah, kertas warna yang tadi telah kita siapkan, adik-adik bisa memilih warna kesukaan adik-adik untuk membuat bunga ini. Nah, kertas ini kita tempel ke emoticon ini. Kita beri lem dulu ya. Dua, tiga, dan 4.
Setelah jadi, kita rekatkan stik es yang sudah kita siapkan tadi. Kasih lem lagi ya. Dua lagi yang tersisa kita rekatkan di batang stik. Seperti ini. Bunga kita sudah jadi. Ya, adik-adik, kita harus selalu ingat bahwa Tuhan bisa membuat segala sesuatu yang awalnya biasa saja, bahkan mungkin terlihat buruk, menjadi sesuatu yang baik dan indah. Tuhan selalu mau membuat kita di dalam kehidupan kita menjadi indah, pulih, sehat, dan damai. Terima kasih adik-adik. Dadah. Persembahan. Ayo adik-adik siapkan uang persembahannya. Sambil memberi persembahan, kita memuji Tuhan, kita menyanyi lagu Beri Syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Kita ulang lagi adik-adik. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat bersama. Adik-adik duduk dengan baik, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami boleh bersama-sama beribadah. Kami telah membaca Alkitab kami dan mendengarkan cerita dari kakak klien kami. Ajar kami untuk selalu menjadi anak-anak-Mu yang setia, yang melakukan segala perintah-Mu di dalam kehidupan kami, di mana-mana saja kami berada, kapanpun itu, dan bersama dengan siapapun juga. Tuhan Yesus, tolong kami menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitaran kami, sehingga terang-Mu selalu bercahaya di dalam kehidupan kami.
Tuhan Yesus, ajar kami dan tolong kami untuk selalu mengingat anjuran kesehatan dan protokol-protokol yang harus kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari di dalam kami beraktivitas guna mencegah penyebaran penyakit COVID-19. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, kami ingin berdoa untuk kedua orang tua kami, Tuhan, yang telah mengurus kami dari kami kecil hingga kami besar saat ini, Tuhan. Berikan mereka kesehatan dan umur panjang. Inilah doa kami. Tuhan Yesus, kami rindu mendoakan bangsa dan negara kami Indonesia agar Indonesia diberkati, dilindungi, serta dipulihkan dari semua virus COVID-19 yang masih ada. Dan kami juga berdoa untuk semua para pemimpin dari presiden, wakil presiden, beserta semua jajaran yang ada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka agar melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Kami menyerahkan hidup kami hari ini dan selamanya di dalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan, serta ampuni segala kesalahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah boleh memberikan persembahan. Berkati persembahan ini agar berguna bagi pelayanan terkasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Dengar dan sambutlah doa yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus berpesan dalam nama Allah, kamu harus jadi milik gemerlap. Anak masing-masing disejukannya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan dalam nama Allah, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Ya adik-adik, sekarang kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Kakak undang adik-adik semua bangkit berdiri, kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Kau sudah memberkati ibadah kami sehingga selesai dengan baik. Tuhan Yesus, berkati kehidupan kami sepanjang minggu yang akan berjalan. Berkati kami Tuhan di dalam tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Dan biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman.
rajin berdoa ya teman-teman. Selalu bersyukur dan bersukacita ya. Hai teman-teman, jagalah kesehatanmu. Jangan lupa 3M. Pertama, menjaga jarak. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, mencuci tangan. God bless you. Tetap pakai masker. Jangan lupa sering cuci tangan. Rajin cuci tangan. Tetap jaga jarak ya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus